Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, saya ingin mengingatkan ya pada kita semua terkait dengan bagaimana kita menyikapi kondisi pada saat kita mengalami musibah, terutama sakit ya. Karena kemarin ini secara bersamaan kita hampir sebagian besar nih, Arga juga lagi soman, saya sakit, Pak Beri juga tadinya sakit, Pak Yus juga sakit gitu ya. Nah, cara kita menyikapi sakit itu macam-macam ternyata, nggak sama, padahal sama-sama sakit ya. Jadi sebetulnya panduannya gimana sih ketika kita itu sakit tuh sebenarnya gimana gitu, menyikapinya seperti apa. Nah ini sebelum saya waktu itu kena di hari Rabu, itu sempat saya hari Rabu Selasa ya, itu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana kita menyikapi sakit ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, ini berlaku bukan hanya pada kondisi saat kita sakit, tidak, tapi juga pada saat kita tertimpa musibah secara umum, termasuk misalnya gempa yang terjadi di Cianjur gitu ya, atau misalnya kita ditinggal oleh seorang yang kita cintai, ayah meninggal atau ibu meninggal atau siapa gitu ya, anak nih, kehilangan anak, istri atau suami atau siapa, itu juga berlaku. Yang harus kita lakukan adalah yakin bahwa apapun yang terjadi pada kita itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tertimpa satu musibah, satu penyakit apapun itu kalau Allah tidak menghendaki. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan kehendak Allah, yang Allah menghendaki itu terjadi pada kita. Nah, kita kembalikan lagi kepada apa komitmen kita dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita tidak akan menjadikan sesuatu yang lain sebagai ilah, kita hanya akan menjadikan Allah sebagai ilah. Artinya apa? Salah satunya adalah kita hanya mencintai Allah dalam tingkatan cinta yang paling tinggi. Kita sudah bahas dalam bab mengenai iman itu ya. Tidak beriman di antara kalian sebelum aku lebih dicintai, kata Rasulullah, olehmu daripada semua manusia yang lain. Itu kepada Rasulullah. Kepada Allah lebih lagi. Yeah. Jadi kita udah pernah bahas nih sebetulnya, cuma mungkin ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak gitu ya. Bahwa kecintaan kita kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Masih ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus cinta kepada Allah? Kalau ada yang nanya gitu, saya udah pikir-pikir nih. Udah pikir-pikir. Kalau ada yang masih bertanya kayak gitu, itu kurang ajar banget. Sakit ya, sakit jiwa. Gitu. Kalau cinta kepada istri itu misalnya, atau cinta kepada wanita itu kenapa? Kira-kira karena dia cantik, gitu ya. Secara fisik menarik, apa gitu kan? Kalau cinta kepada seseorang, tokoh masyarakat, karena dia dermawan, dia baik hati, dia suka menolong, dia. Kalau cinta kepada anak-anak itu udah jadi fitrah kita ya, seneng gitu sama anak-anak, saling menyayangi. Cinta kepada harta, mobil yang bagus itu udah naluri kan. Pada bangunan rumah yang keren, yang mewah itu juga udah naluri. Pada harta yang banyak, bisnis itu juga udah naluri. Nah pertanyaannya, bagaimana? Kenapa manusia kok juga harus cinta kepada Allah? Dan apa yang membuat manusia cinta kepada Allah? Apa kira-kira Pak Yus? Jawabannya, karena Allah memiliki segala sebab untuk dicintai.
Kita cinta kepada kita karena dia cantik. Allah Lebih cantik. maha indah, dia yang menciptakan kecantikan itu. Kalau orang dermawan, orang baik, Allah betapa dermawan. baiknya Allah kepada kita setiap Allah hari. dermawan. Kalau orang yang dermawan itu cuma sekali-sekali aja kan, dan terbatas, pas mau pemilu gitu. Tapi Allah setiap hari, setiap detik gitu. Ngasih kita nih, nafas kita gratis. Kalau oksigen suruh bayar itu berapa juta setiap hari itu. Minus. Nah, terus gimana dong bentuk dari atau bukti kita cinta kepada Allah? Cinta itu pembuktiannya adalah satu aja, pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Nah, sekarang kata Allah, katakanlah jika cintamu itu anak-anakmu, hartamu, orang tuamu, perniagaan yang kamu takuti, kerugian dan sebagainya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah, maka kata Allah diancam nih, tunggu aja perhitungan, tunggu aja saatnya. Itu dalam Quran surat At-Taubah. Jadi tidak boleh kita lebih mencintai sesuatu selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Cinta kita itu harus kita letakkan kepada Allah. Itu harga mati. Nah, salah satu dari bentuk cinta kita kepada sesuatu itu adalah kita meridhoi, kita seneng, kita rela, ridho, ikhlas, pokoknya apa yang dia perlakukan kepada kita. Contoh, kalau ada orang bucin banget sama istrinya, dia apain aja seneng dia, gitu. Sama anak misalnya, seneng banget sama anak, cinta sama anak, dia lagi sujud terus diinjak-injak kepalanya, nggak marah, seneng aja rasanya kan. Rela, ridho gitu, ridho lah, lega gitu, lapang gitu. Hati kita menerimanya itu lapang, mau diperlakukan bagaimanapun. Sama seperti seorang istri yang mencintai suaminya, mau diajak kemana, mau ke Jakarta kayak, mau ke Balikpapan, mau kemana, Ayo aja. ayo, lapang, senang gitu, karena sudah cinta terpaut. Nah, ini artinya sakit itu, Pak Beri kemarin sakit itu Allah yang Rencana Allah. Allah yang menghendaki gitu loh. Yang kita cintai yang menghendaki gitu. Kemarin saya, positif Pak, terus kasih demam, kasih sakit kepala, dikasih minum, ini sakit tenggorokan, semuanya itu, terus semuanya tidur aja. Ini Allah yang menghendaki lah. Terus kemudian kalau saya cinta kepada Allah, ya itulah saatnya, disitulah buktikan itu loh. Pak Yus waktu divonis sama dokter, Pak Bapak sakit, Bapak gini-gini, apa yang terbesit dalam hati? Itulah bukti. Coba cinta kita ada nggak kepada Allah? Kalau ada, berarti ya Allah, aku terima apapun kehendakmu ya Allah. Ini semua kesalahanku karena tidak memelihara badanku. Aku rela Engkau perlakukan seperti apapun, aku rela ya Allah, asalkan Engkau ridho kepadaku, asalkan Engkau mengampuni segala dosaku ya Allah. Dan itu kalau cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita reaksi kita awal, waduh kenapa ini, oh sakit begini, wah jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu, wah sampai udah ada sihir, wah itu jadi bahan introspeksi kita. Artinya kita kemanakan Allah gitu loh. Kenapa yang terpikir pada saat itu bukan Allah dan bukan ini karena aku ya Allah, aku terima Engkau apa? Kenapa bukan itu? Kenapa justru penentang Allah? Ini konspirasi ini, gak benar dokter ini, macam-macam. Kenapa kok? Saya cerita sama Beli tadi. Saya mendapati dua orang yang punya penyakit yang sama, sampai dua-duanya sampai meninggal. Itu kanker usus, tapi menyebar terus, kemudian menyebar paru. Dan itu kalau kata dokter sakitnya luar biasa. Yang namanya sakit perut, sakit-sakitnya itulah dia. Karena organ-organ di dalam itu hancur. Itu masuk makanan udah berdebar aja di perut nih, udah nggak lambung lagi di mana, usus di mana, udah nyebar aja udah masuk makanan. Nah itu saking sakitnya dokter itu pasti akan meresepkan, memberikan
obat penahan nyeri itu sampai level yang paling tinggi itu morfin yang ditempel, yang kayak koyo, itu dia sampai sakitnya segitu. Nah, dua orang ini saya mendapati, yang satu itu marah, dia nggak terima, kenapa saya ini, kenapa harus saya, kenapa Allah menyuruh saya untuk merasakan sakit yang begini, kenapa, kenapa, dari wajahnya tuh kelihatan sangar, nggak terima ya. Sama-sama merasakan sakit, dua-duanya sakit wajah. Yang satu yang di orchid sepupu saya yang meninggal beberapa tahun yang lalu itu dia pasrah, dia menerima, ada Budi namanya. Terus sampai saya pas terakhir jenguk dia di rumah sakit Puri Cinere, sebelumnya dia semangat terus, walaupun sakit dia cerita, aduh ya Allah ini nggak ada lagi rasa nyaman, katanya sakitnya nggak berhenti tapi sambil sakitnya nggak berhenti, katanya ini nggak ada lagi yang namanya rasa nyaman, tidur juga udah nggak bisa lagi, katanya. Itu berbulan-bulan kayak begitu, bayangin. Tapi dia semangat, wah ini ya biar cepat sembuh, katanya. Jadi semangat mau sembuhnya. Nah pas di Puri Cinere itulah sempat, itu kan kalau kayak gitu tuh dioperasi, diambil bagian khusus yang kena kankernya, disambung. Pada saat proses penyambungan itu khususnya tuh di luar, di sini. Nah biasanya habis operasi itu pulih dia, seger, bisa ya naik sepedaan lagi, jalan lagi, sambil khususnya di luar. Tapi beberapa waktu setelah itu, karena ya nature-nya kanker itu nyebar, itu udah kemana-mana dan udah tumbuh di mana-mana, nyerang lagi, langsung. Nah, sampai saya di Puri Cinere itu dia nangis. Maafin Budi ya kalau punya kesalahan, katanya, sebenarnya. Tolong nanti kalau di surga nggak ngeliat Budi, tolong cari ya. Nangis dia. Saya juga ikut nangis sudah. Saya pelukan. Kita sama-sama doa dulu. Nah, lama dari situ beberapa hari meninggal. Jadi itu tadi, itu yakin pada ketentuan Allah, bahwa semua yang terjadi itu sudah menjadi kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada beberapa ayat ya yang menyatakan seperti ini. Di antara salah satunya di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi itu tadi, iman kepada Allah ya, supaya kita bisa mendapat petunjuk. Semakin kita jauh dari Allah, makin kalutlah pikiran kita, makin kalut, makin terombang-ambing. Tapi ketika kita dekat, kita kembalikan kepada Allah, tadi seperti yang tadi, bahwa ini ya Allah, ini kehendak-Mu, aku menerima ya Allah. Minta, habis itu minta, kita terima, kita ridho, terus kita minta sebagai ganjarannya, ya Allah, aku ridho pada Engkau, ampuni segala dosa ya Allah. Itu aja. Nah itu ya, itu sikap yang pertama. Jadi tidak mencaci, tidak memaki, tidak marah atas segala yang terjadi, tapi sebaliknya ridho pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, bersabar, ya, sabar. Jadi dasarnya tadi yakin kepada ketentuan Allah, ya. Otomatis kalau yakin pada semua itu adalah ketentuan Allah, maka seorang mukmin itu kalau dia mendapatkan keberuntungan, dia tidak akan sombong. Biasa. Kenapa? Karena Allah juga ngasih ketentuan Allah. Ketika dia mendapat keberuntungan, dia bersyukur membayang kepada Allah. Ya Allah, ini dari Engkau. Dia tidak sombong, dia syukur ini semua dari Allah. Gitu. Bukan karena kehebatanku itu, yang pernah kita bahas mengenai korun itu ya. Sebaliknya ketika terjadi musibah, terjadi kesempitan, terjadi kesulitan, terjadi yang enggak enak semua, dia bersabar. Kenapa? Karena ini yang dikehendaki oleh yang dia cintai gitu loh. Sama seperti kalau si anak gitu kan minta macam-macam, aduh nyusahin sebetulnya.
Tapi karena cinta gitu kita kepada anak, dijabarin juga gitu, minta ke Dufan misalnya kemana. Sebenarnya kita males gitu kan, aduh macet-macet, panas gitu. Tapi karena kita seneng, dia ingin lihat dia seneng, kita ridho. Apa deh macet, yang penting anak-anak seneng kan gitu. Mobilnya dari itu ya. Gitu ridho. Ini yang paling kepada Allah gitu loh. Jauh ya. Allah yang menghendaki, ridho kita, sabar. Kita lagi sakit gitu. Nah itu cobaan ya. Itu bedanya juga. Apakah kalau yang pertama terpikir sama kita ketika mendapatkan musibah itu Sholat ya. itulah puncaknya. Ketika itu jadi ukuran kita. Ketika kita mendapati musibah, kalau itu yang sudah terpikir kita, itu udah bagus. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna, sesungguhnya semua milik Allah, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika tertimpa musibah, awal yang terpikir pertama ini adalah kehendak Allah yang aku ridho. Itu jadi barometer kita, keimanan kita. Tapi kalau ketika tertimpa musibah, misalnya naik KRL kecopetan, langsung Semakin dari Allah, semakin dia pikirnya 3 hari itu gua bisa banyak gitu. Wah pulang aja, kayak yang depan gua nih. Besoknya lagi ketemu sama teman-teman, ngomong, bukan, kayaknya bukan yang depan itu, bukan. Tapi yang biasa tuh gua tahu kayaknya dia udah emang dari jauh. Besoknya lagi ketemu, lain lagi ceritanya. Wah kayaknya sih bukan di gerbong itu ya dia ngomong gitu. Terus diolah gitu. Ya. setan. Nah, yang benar gimana? Kembali, semuanya punya Allah, dompetnya Allah, handphone punya Allah. Inna lillah, sesungguhnya semua milik Allah, itu maknanya. Wa inna, dan sesungguhnya ilahi rojiun, semuanya akan kembali. Jadi orang yang selalu berkata begitu, hidupnya enak ya. Itu tentram, semuanya Allah udah. Mau dikasih rezeki, dapat rumah, kebutuhan bagus. Ini kata Pak Yusuf orang belakang itu dia. Ini dari Allah. Bukan Pak Yanto hebat ya. Bukan saya hebat, enggak. Bukan karena hebat, bukan pintar. Karena Allah anaknya Allah ini. Kalau Allah menghendaki gempa Cianjur kemarin roboh lagi, Karena Allah. bisa jadi gitu. Nah, Allah nitipin Pak besar. iya. Ya, nah itu satu. Tadi menerima bahwa itu semua kehendak Allah, yang kedua bersabar atas cobaan. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kata Allah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan memberi mereka cobaan. Semakin dicintai oleh Allah seseorang, maka cobaannya akan semakin besar. Cobaan yang paling besar itu yang dihadapi oleh siapa? Para nabi dan rasul. Itu cobaannya luar biasa. Dan mereka itulah orang-orang yang dicintai Allah gitu ya. Paling dicintai Allah di antara manusia adalah nabi dan rasul. Dan cobaannya yang paling besar. Jadi jangan dikira orang-orang yang dicintai Allah itu hidupnya tenang, tentram, adem ayem. Itu enggak. Jadi cobaan itu jangan, itu tadi ya, ketika kita mencoba langsung kemudian wah mencaci maki, menyalahkan, mencari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini hiburan buat kita ya. Orang mukmin itu, orang muslim, kalau ditimpa musibah berupa kelelahan, ya dia capek, sakit, atau kegundahan, di sini kecewa berarti ya, sedih, gangguan, gelisah, bahkan sekalipun hanya kena duri, tertusuk duri, itu Allah akan membalas dengan menghapuskan dosa-dosanya. Ini hadis muttafaq alaih ya, diriwayatkan oleh banyak imam. Ya. Hebat ya. Terus kemudian tidaklah seorang muslim tiba musibah berupa penyakit atau musibah lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun-daun pepohonan. Ya. Jadi itu kok bagaimana mungkin? Dosanya habis ya. Ya. Kayak Pak Ustaz. Bagaimana mungkin kita kemudian marah, padahal
tadi ya, Sayang. itu merupakan tanda cintanya Allah kepada seseorang dikasih cobaan ya. Liko nggak tahu. Bahkan diampuni dosa-dosanya kalau dia bersabar dan ridho terhadap ketentuannya itu. Terus kenapa kok sikap kita malah marah, itu kan aneh ya. Ini yang perlu kita Kebutuhan. Menurut kita. itu dia, itu yang perlu kita sadari. Nah itu, jadi ada 3 ya tadi: menyadari bahwa semua ketentuan Allah, kemudian bersabar atas cobaan-cobaan itu, dan bersikap senang karena dia sudah diampuni. Kemudian juga sebagai sarana atau momentum untuk introspeksi diri. Nah di sini ya, di sini sikap kita tadi udah benar bahwa oh ya Allah, aku ridho terhadap ketentuan Engkau. Tapi bukan hanya sampai di situ. Tapi kemudian kita introspeksi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran As-Surah itu adalah apa saja musibah yang menimpamu maka dia disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Artinya ketika kita sakit, Kita harus perbaiki. ada hal yang salah yang kita perlakukan kepada diri kita, gitu ya. Hebat ya. Ini yang harus kita introspeksi. Makanya kita minta ampun, dosa kita diampuni. Kenapa? Karena kita sudah zalim pada diri sendiri. Itu. Mungkin kita terlalu posir, kecapean, badan kita nggak diistirahatin gitu. Makanya kemudian drop, masuklah kuman-kuman penyakit dengan mudah. Bisa jadi seperti itu. Macam-macam lah yang kita lakukan. Belum lagi pola makan kita yang asal-asalan, sembarangan, pola geraknya nggak ada, nggak pernah olahraga, Nggak pernah sedekah. nah sedangkan dan sebagainya juga itu. Jadi introspeksi itu, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian sakit juga itu bisa menjadi sarana untuk menghilangkan penyakit hati. Kalau kita dikasih sakit itu mestinya itu menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, gitu ya. Kalau Allah menghendaki sakit sedikit ya udah total kita nggak ada. Jadi nggak usah sombong lah gitu, nggak usah berbangga diri, nggak usah. Misalnya saya tiap pulang kerja jalan kaki olahraga, rutin nih kayak gua dong, olahraga terus, badan sehat ya. Nggak boleh gitu. Allah kasih sakit sedikit nih, tepar juga gitu kan. Jadi nggak ada apa-apanya kita, semuanya sehat apa segala macam itu pemberian Allah. Nggak usah dibanggakan, nggak usah disombong-sombongkan, semua kehendak Allah. Ya. Kemudian, nah ini sikap yang dilarang oleh Rasulullah. Janganlah kamu mencaci maki penyakit, dalam hal ini demam ya Rasulullah. Karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Wah ini gak hilang-hilang, aduh sakitnya, aduh gimana ini. Pokoknya misalnya gigi gitu sakit, kesal banget tuh sama gigi. Ya jadi tidak boleh mencaci maki penyakit, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka pada Allah. Nah, waduh, berburuk sangka itu nggak boleh. Makanya ketika sakit itu, ini saya selalu ya, cara kita ngomong itu terhadap satu kejadian yang sama itu menentukan mencerminkan pikiran kita. Misalnya gini, tanya, gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah demamnya sudah berkurang. Itu beda. Ya misalnya tadi hari pertama kan rasa demam, sakit kepala, badan ngilu-ngilu, tenggorokan sakit, 4 pusing. Pusing ya, tadi sakit kepala 4. Ini 2 hari gini aja nih. Tapi di antara ini 4 ini ternyata demamnya ini agak berkurang memang. Nah, kalau ditanya antara satu orang dan orang lain kondisinya begini, itu jawabannya bisa beda-beda. Yang paling ekstrim, gimana kondisi? Aduh, begini aja nih dari kemarin nih begini terus, nggak ada perubahan. Obatnya nggak mempan. Ini gitu kan. Nah, yang kedua, gimana kondisi? Alhamdulillah demamnya udah mulai berkurang. Padahal yang 3 masih ini sama. Tapi dia soroti hal yang baiknya, yang dirasakan hal yang baiknya gitu. Syukur ya Pak.
Itu dia. Jangan yang 3 ini, yang di ini, tapi yang sedikit positif ini lupa gitu loh. Baukan itu ya. Waktu pas orang itu saya juga ingat, syukur ini maksudnya apa ya gitu kan? Yang sakit Iya, dari semua itu, dari semua yang buruk pasti ada yang positif, pasti. Pada kondisi kayak begitu seperti apa itu ada yang positif. Bahkan kalaupun ini nggak berubah-ubah, 4 ini sama sekali nggak berubah sama beberapa hari, kalau ditanya gimana kondisi, alhamdulillah ini dosa-dosa lagi diampuni. Itu positif gitu loh, itu syukur itu loh. Nah dengan begitu gimana dampaknya itu ya, ini pengaruhnya besar loh pada pikiran kita. Kalau yang negatif tadi, ya sudah dia akan makin terperosok. Kenapa? Karena pikirannya jadi susah, jadi galau, jadi marah, jadi negatif semua. Energi negatif makin membuat tubuhnya itu makin susah. Tapi kalau yang positif, sedikit aja positif. Kita udah pernah cerita, ada seorang peneliti yang meneliti bahwa tubuh kita ini, kalau pikiran kita senang, pikiran kita tenang, pikiran kita positif, itu tubuh kita lebih imun, lebih tinggi, naik. Jadi membantu. Itulah janji Allah, la in syakartum, kalau kamu bersyukur maka aku tambahkan nikmat. Berupa apa? Imunnya naik, terus berhasil dia kemudian tubuhnya itu melawan penyakitnya sedikit-sedikit, gitu ya. Jadi faktor itu kemudian menambah daya tahan dia, gitu. Cuma kalau negatif, wah, makin selesai sudah. Penyakitnya makin menguasai. Apalagi saya browsing Google, waduh itu, horor. Ya. Nah itu ya. Kemudian tadi yang selanjutnya berdoa. Tetap kita berdoa. Ya. Ada yang Nabi sakit tapi malu untuk berdoa, itu siapa? Nabi siapa? Oh iya, betul. Nabi Ayub. Nabi Ayub. Berapa sapinya dibanding Bisa pernah kan cerita itu kan? Iya, apa ya? Istrinya kan bilang, suamiku, engkau adalah Nabi Allah, katanya. Kalau engkau berdoa pasti Allah kabulkan. Kenapa engkau nggak berdoa aja supaya sakitmu tersembuhkan? Aku malu, istriku katanya. Aku sudah dikasih sehat, dikasih kaya, dikasih jodoh raja, tahun-tahun. Ini aku baru sekian tahun saja kok aku udah ngeluh sama Allah, katanya. Ini semua kan kehendak Allah. Allah kan yang paling aku cintai gitu. Apapun ini Imannya tinggi banget ya. seperti itu gitu. Tapi akhirnya berdoa juga. Nah berdoanya gimana? Nabi Ayub cuma bilang, ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, dan aku dalam keadaan sakit. Itu doang. Udah itu. Cuma itu doang. Dia nggak bilang minta sembuh. Cuma ngadu aja, ya Allah, aku sakit gitu. Itu disembuhin sama Allah. Ya, jadi berdoa. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah enggak juga kayak Nabi Ayub itu. Rasulullah mengajarkan doa, ya. Mengajarkan doa yang paling sering kita baca itu adalah Allahumma Rabban Nas adhibil ba'sa anta syafi la syifa'an illa syifa'u. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah rasa sakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah zat yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah, kemudian terakhir sebagai ikhtiar tetap kita harus berobat. Ya. Kata Rasulullah, berobatlah kalian. Rasulullah nyuruh berobat. Jadi bukan mentang-mentang kita kemudian ini ridho terhadap ketentuan Allah, bersabar terus nggak ngapa-ngapain. Enggak. Rasulullah nyuruh usaha juga untuk berobat. Kata Rasulullah, berobatlah kalian, karena Allah itu tidak meminta satu penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Ada obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu apa? Tua. Itu nggak ada obatnya. Ya semua kita menua itu tidak ada obatnya ya. Semua menua itu ya. Obatnya takwa. Itu ya. Jadi nanti dilihat lagi. Intinya semua berawal dari
tetap syahadat kita ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepada seluruh apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata salah satu imam ya, kalau doaku dikabulkan Allah, maka aku merasa senang. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan Allah, aku lebih senang lagi. Kenapa? Karena Allah memilihkan untukku Yang terbaik. Jadi kalau kita misalnya berdoa nih, ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik sekali ya Allah, gitu, yang begini. Nah, tahu-tahu dapat istrinya yang nggak begitu, ya. Itu berarti Allah yang memilihkan. Kalau dikabulkan, kita yang milih dan Allah mengabulkan, ya kan? Ini pilihan kita yang kayak begini. Tapi kalau nggak dapat yang begini, dapat yang begitu, ini kita dikasih pilihan Allah nih. Kata Allah, Lah, ini buat kamu. kenapa? Tanda kamu. Itu dia. Kalau kita cinta sama Allah, harus itu lebih cinta lagi sama ini daripada sama pilihan Iya. kita. Karena ini pilihannya Allah. Kata Allah gini, saya kasih yang bagus nih. Kamu nanti tuh bisa hari cantik, kamu sanggup. Ya, itu dia. Nggak ada duit. Sama. Kalau kita doa juga, ya Allah, jadikanlah aku orang kaya raya ya Allah. Jadi saudagar besar, pengusaha yang punya perusahaan. Gitu. Kalau dikasih cuma begini, set. Ya. Iya, Dikasih dari layar ya. Tapi nggak apa-apa yang minta kayak begitu ya. Boleh aja sih, ada. Doa itu apa aja. Dan memang kalau udah tingkatan yang paling tinggi, ya maksudnya itu tadi kecintaan kepada Allah itu, ketika dia minta tuh dia nggak akan minta sesuatu spesifik itu. Misalnya contoh aja, itu tadi mencari berdoa untuk mencari jodoh, dapat jodoh gitu ya, tapi itu contohnya nggak bagus karena udah lewat semuanya ya. Misalnya tadi ya menaik rezeki gitu, atau gini, misalnya mau ada mutasi di kantor gitu kan, pindah-pindahan. Oh ya Allah, pindahkan aku ke Jakarta ya Allah gitu kan, pindahkan aku ke Jakarta. Oh ya Allah, pindahkan ke Jakarta gitu. Itu kan doanya gitu ya. Tapi kalau udah yang paling hatinya itu sudah ridho sama Allah, dia cinta, ya Allah, pindahkanlah aku ke tempat yang engkau cintai ya Allah. Iya, yang pasti engkau maha mengetahui mana yang paling baik untukku, mana yang paling berkah. Pasti baik. Aku akan memberikan itu sebuah kehendakmu. Mudah-mudahan dengan kita memahami itu, kita bisa lebih siap ya menghadapi berbagai cobaan, walaupun pada kenyataannya nanti memang nggak sesederhana yang sekarang diomongin gitu loh. Iya. Itu memang nanti akan disitulah kemudian nanti jadi ujian buat kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja. Udah 9:30, kita bisa lebih cepat ya, karena masih perlu istirahat semuanya. Nah, ini dapat ini aja kita praktekin udah hebat banget. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.